Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal amal ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia, kenikmatan, memberikan keutamaan kepada kita semua dalam wujud istiqomah, dalam wujud hidayah, sehingga kita masih tergerak untuk mendatangi majelis ilmu, mendatangi tempat ngaji, yang mana tempat-tempat semacam ini adalah salah satu tempat dari tempat-tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat tahun 600 Hijriah. Yang mana kitab ini menghimpun hadis-hadis dari kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim yang berhubungan dengan bab-bab fikih. Pertemuan terakhir, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab wujub tuma'ninati fir ruku'i was sujud. Bab tentang wajibnya tuma'ninah dalam ruku' dan sujud. Dan kita juga sudah membaca sedikit atau satu hadis dari bab al-qiraah fi shalah, bacaan dalam sholat, yang mana kita waktu itu membahas tentang masalah al-fatihah. Insyaallah malam hari ini kita masih melanjutkan tentang bab bacaan Al-Quran di dalam sholat, yaitu hadis yang ke-126 atau bab yang ke-16, yaitu babul qiraati fi shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmati. Allahumma amin. Babul qiraati fi shalah. Bab bacaan Al-Qur'an di dalam salat. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis yang lain. Hadis yang pertama kita sudah baca 125, hadis tentang Al-Fatihah. Maka di sini hadis yang kedua atau hadis nomor 126. Qala wa Nabi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u, membaca fi raq'ataini al-ulayaini, di dua rakaat pertama, min salati zuhri, dari salat zuhur, bi Fatihatil Kitabi, dengan bacaan Al-Fatihah, wa surataini, dan dua surat. Berarti Nabi ini ketika salat zuhur, dua rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah, lalu membaca surat pendek atau surat selain Al-Fatihah. Di rakaat kedua juga sama, membaca Al-Fatihah kemudian surat selain Al-Fatihah. Yutawwilu fil ula, beliau perpanjang di rakaat pertama, wa yuqassiru fil tsaniyati, dan beliau pendekkan di rakaat kedua. Dalam artian lebih pendek daripada rakaat pertama. Wa yusmi'u al-ayata, dan beliau memperdengarkan bacaan ayatnya ahyanan, terkadang. Jadi Nabi SAW pernah membaca salat zuhur itu bacaannya keras. Salat zuhur dibaca apa? Keras. Tapi pernah saja, tidak selalu ya, tapi pernah. Wa kana yaqra'u fil asri, dan beliau membaca Al-Qur'an
di salat asar bi Fatihatil Kitabi dengan Al-Fatihah wa surataini dan 2 surat yang lain. Sama seperti salat zuhur. Yutawwilu fil ula, beliau perpanjang di rakaat pertama, wa yuqassiru fits tsaniyati, dan beliau perpendek di rakaat kedua. Dalam artian rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Wa fi raka'atainil ukhrayaini, dan adapun di dalam 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga, rakaat keempat, bi ummil kitabi, beliau hanya membaca Al-Fatihah. Wa kana yutawwilu, dan beliau memperpanjang fi raka'atil ula, di rakaat pertama, min salatis subahi, dari salat subuh. Wa yuqassiru, dan beliau perpendek fi tsaniyati, di rakaat kedua dari salat subuh itu. Maka hadis ini, ya, hadisnya sahih, jelas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, rahimahumullah. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran untuk kita, ya. Hadis ini memberikan apa? Beberapa pelajaran untuk kita. Di antaranya pelajaran yang pertama disebutkan dalam hadis tadi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca di 2 rakaat pertama Al-Fatihah dan 2 rakaat terakhir juga Al-Fatihah. Maka hadis ini menjadi penguat dalil bahwasanya bacaan Al-Fatihah adalah rukun di dalam sholat di semua rakaat, ya, di semua rakaat. Tidak terkecuali rakaat apapun di dalam sholat, maka harus ada Al-Fatihahnya. Maka harus apa? Ada Al-Fatihahnya. Kemudian juga disunnahkan menambahkan surat selain Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Jadi Al-Fatihahnya rukun, kalau surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan bi Fatihatil Kitab wa surataini, dan 2 surat. Makanya surat yang pertama ditaruh di rakaat pertama, surat kedua di rakaat kedua. Ya. Maka ini menjadi dalil disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah dengan surat selain Al-Fatihah di 2 rakaat yang pertama. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, Nabi SAW menyampaikan, atau dalam riwayat ini disebutkan Abu Qatadah, wa ismiul al-ayata ahyanan, dan beliau terkadang memperdengarkan bacaan suratnya, padahal itu salat zuhur. Maka ini menjadi dalil. Apa dalilnya? Bahwasanya mengeraskan atau melirihkan bacaan Al-Quran dalam sholat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Dalam artian apa dampaknya? Kalau misalkan ada orang yang harusnya sholatnya pelan, tapi kok dikeraskan, apakah sholatnya batal? Tidak. Sholat zuhur, tiba-tiba Allahu Akbar, tiba-tiba apa? Baca Al-Fatihah keras, sah-sah saja. Ya, meskipun itu menyelisih yang masyhur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para ulama mengatakan memang itu hukumnya sunnah. Maka termasuk sunnah-sunnah salat apa? Al-jahru fi mawadhi'il jahr wa sir fi mawadhi'il sir. Mengeraskan bacaan di waktu-waktu yang keras dan melirihkan bacaan di waktu-waktu yang lirih. Ini sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena Nabi pernah menyelisih itu. Beliau pernah memperdengarkan pada sahabat pada waktu salat zuhur. Ya. Karena kalau orang, ya, misalkan dia mengeraskan di waktu salat zuhur, maka tidak batal salatnya. Ya, maka tidak batal sholatnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, di hadis ini disebutkan Nabi SAW ketika sholat zuhur di 2 rakaat pertama beliau membaca 2 surat. Jadi 1 surat untuk 1 rakaat. Maka pelajarannya apa? Yang paling utama dalam 1 rakaat membaca 1 surat secara sempurna. Membaca 1 surat secara sempurna. Ini yang paling utama, yang paling afdal. Meskipun suratnya pendek. Al-Kautsar misalkan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cuma 3 ayat. Tapi itu 1 surat sempurna. Para ulama mengatakan lebih afdal daripada ayat yang lebih panjang tapi potongan. Tapi apa? Potongan. Dan kalau kita lihat kisah-kisah nanti, ya,
Ada beberapa riwayat bagaimana Nabi mengajarkan untuk membaca surat selain Al-Fatihah. Itu Nabi selalu mengajarkan untuk membaca surat secara sempurna. Entah membaca surat Tin atau surat Tur, surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah. Beliau bacanya sampai selesai dari awal sampai akhir. Maka yang paling afdol dalam satu rakaat membaca satu surat secara utuh, tidak hanya penggalan surat. Ya. Ini juga pernah kita singgung waktu kita ngaji di sini di awal-awal dulu ya. Waktu ngaji kitab At-Tibyan. Pernah kita singgung ini At-Tibyan kalau Imam An-Nawawi rahimahullah taala. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Beliau juga membahas hal ini. Yang paling utama membaca surat secara sempurna dalam satu rakaat. Tapi juga boleh kalau misalkan ngambil sebagian daripada ayat-ayat dalam satu surat yang memang panjang, misalkan ngambil ayat kursi misalkan dibaca, boleh-boleh saja. Cuma kita hanya berbicara masalah apa? Mana yang lebih utama, mana yang afdal. Baik. Karena Nabi di sini sebutkan wasurataini dan dua surat untuk dua rakaat. Baik. Pelajaran yang keempat dari hadis ini disebutkan tadi, yutawwilu fil ula wa yukassiru fil tsaniyah. Beliau memperpanjang rakaat pertama dan memperpendek rakaat kedua. Maka pelajaran yang keempat disunahkan untuk dianjurkan untuk apa? Lebih memperpanjang rakaat pertama daripada rakaat berikutnya. Ya, disunahkan lebih memperpanjang rakaat pertama dibandingkan rakaat berikutnya. Ya. Kecuali jika memang ada nas-nas tertentu yang mengajarkan sebuah bacaan dan berkonsekuensi rakaat pertama lebih panjang di rakaat kedua. Ya, contoh misalkan, Nabi SAW menyampaikan termasuk yang disunahkan ketika sholat Jumat, bagi khatib disunahkan membaca rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Kalau kita lihat Al-Ghasyiyah ini lebih panjang suratnya daripada Al-A'la. Ya, maka ini pengecualian karena memang Nabi mengajarkan hal tersebut. Ya, maka Nabi SAW mengajarkan. Maka tidak masalah. Ya, maka tidak masalah untuk hal tersebut. Jadi hukum asalnya memang ya memperpanjang rakaat pertama. Ya, daripada rakaat berikutnya. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan boleh juga diperpanjang rakaat yang kedua jika memang ada nas-nas tertentu di situ yang menjelaskan. Baik. Ini pelajaran dari hadis yang ke-126. Hadis yang berikutnya hadis 127. Qala wa an Jubair ibn Mut'im. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Qala beliau mengatakan, sami'tun Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib. Beliau membaca di salat maghrib bitur dengan surat At-Tur, wat-tur wa kitabim mastur ya. Ini surat yang cukup panjang ya, surat yang cukup panjang. Padahal salatnya salat maghrib. Ya, tapi beliau pernah membaca surat tersebut. Baik, maka apa pelajaran dari hadis ini? Ya, pelajaran hadis ini bahwasanya diperbolehkan juga memperpanjang sholat yang biasanya memang sholat itu dilaksanakan pendek. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Memperpanjang sholat yang secara umum kebiasaan masyarakat sholat itu pendek. Misalkan sholat maghrib. Ya, At-Tur itu surat yang cukup panjang. Ya, surat yang cukup panjang. Tapi beliau baca waktu sholat maghrib. Ya, beliau baca waktu sholat maghrib. Ya, maka ini menunjukkan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Meskipun yang sering dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau sholat maghrib pendek. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup kebolehan memperpanjang sholat maghrib tersebut. Jadi tidak masalah. Misalkan dilihat ada maslahat di situ, silahkan diperpanjang, tidak masalah.
Juga sebaliknya, kalau misalkan sholat-sholat yang biasanya panjang, subuh, ya, sholat isya agak panjang, kemudian kok bacanya pendek, enggak masalah. Tidak masalah. Ini semuanya adalah keluasan Islam. Ya. Jadi tidak menjadikan satu hal yang bertentangan dengan syariat. Bahkan diperbolehkan semuanya. Dan tidak dimakruhkan sama sekali. Tidak dimakruhkan sama sekali. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-128. Qala wa 'anil Bara' ibn Azib. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Beliau berada dalam safar. Beliau sedang dalam perjalanan, di tengah perjalanan. Fa shallal isya, lalu beliau salat isya. Al-akhirata, yang akhir. Nah, apa maksudnya salat isya yang akhir? Ya, maksudnya salat isya yang akhir ya salat isya. Karena salat maghrib dan isya itu biasanya disebut, salah satu sebutannya, dua salat isya. Isya aini. Isya aini itu maksudnya isya yang pertama itu maghrib, isya kedua itu isya. Maka di sini fasalal isya al-akhirah. Beliau salat isya terakhir berarti ya salat isya habis salat maghrib itu. Ya. Faqara'a, maka beliau membaca fi ihdar rak'ataini, di salah satu dari dua rakaatnya, bitini wa zaitun, dengan surat At-Tin. Jadi beliau membaca apa? Surat At-Tin di salat isya. Fama sami'tu, fama maka tidaklah sami'tu aku mendengar ahadan seorang pun ahsana yang lebih indah sautan suaranya atau qiraatan bacaannya minhu melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau membaca suaranya sangat-sangat indah, sangat-sangat bagus, menenteramkan hati para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum. Maka di sini hadis ini ya menjelaskan pada kita bahwa Nabi sallallahu ketika safar, ya, waktu sholat isya beliau membaca surat pendek At-Tin. At-Tin ini kan cukup pendek ya, cukup pendek. Baik, maka apa pelajaran dari hadis ini? Di antara pelajaran yang pertama disebutkan oleh para ulama, dianjurkan bagi orang yang safar untuk lebih mempersingkat sholatnya. Karena safar itu biasanya tempatnya orang lelah, tempatnya orang capek, tempatnya orang kepingin apa? Dang tutu omah, kan gitu ya? Iya, ada yang orang di jalan terus gak kepingin ketemu omai gitu, nggak ada. Atau kepingin ketemu tujuannya nggak ada. Pasti orang kalau safar ya wis pengen ini ndang tutuk ndang wis gitu. Ya. Maka dianjurkan ketika kita safar kita pendek-pendek saja. Apalagi misalkan bawa rombongan, nggak sama. Ya. Ya, nggak sama. Misalkan Allahu Akbar, ya, baca surat Tabarok sampai khatam misalkan. Itu lumayan panjang ya. Ya meskipun di waktu jamaah di rumah biasa itu terasa biasa, tapi di safar yang biasanya orang itu dalam tanda kutip rodok kubu kabeh kan gitu ya, baca Tabarok gitu, itu lumayan panjang, lumayan panjang. Ya, maka lebih diperpendek lagi kalau misalkan apa safar ya juz 30 yang agak akhir itu sudah bagus. Bagaimana Nabi SAW ketika safar beliau membaca surat At-Tin, pendek surat At-Tin. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, termasuk bacaan atau termasuk surat yang dianjurkan untuk dibaca di salat isya adalah surat At-Tin. Ya. Boleh diletakkan di rakaat pertama atau mungkin boleh diletakkan di rakaat kedua. Ini bisa dibaca di salat isya. Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Pelajaran ketiga dari hadis ini, dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang sholat untuk memperbagus bacaannya, memperbagus nada suaranya dalam membaca Al-Quran. Saisok-isok tapi ya, nggak semua orang gitu ya. Kan ada yang fales gitu ya, ada yang biasa gitu ya. Kalau nggak tahu nada, kan ada macam-macam orang itu. Ada yang nggak tahu nada. Ya semampunya saja, pokoknya dirasa mampuku segini. Ya, maka Allah akan berikan pahala tambahan.
Baca Al-Quran biasa itu sudah dapat pahala. Diperbagus, diperindah dengan upaya dia niatannya ingin memperindah, maka lebih dapat pahala. Ya, lebih dapat pahala. Nabi SAW menyampaikan apa dalam hadis yang cukup masyhur? Zainul Quran bi aswatikum. Perindahlah Al-Quran itu dengan suara kalian. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Karena suara yang indah, suara yang merdu, suara yang bagus itu semakin membuat Al-Quran itu indah. Ya, semakin membuat Al-Quran itu apa? Indah. Ya. Maka sebagaimana tadi disaksikan oleh sahabat, fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mendengar orang yang paling indah bacaannya melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun surahnya pendek, tapi apa ya, bacanya itu nyes gitu ya, terasa di hati para sahabat. Ya. Maka kita berusaha untuk apa? Memperbaiki bacaan. Dan yang perlu digarisbawahi juga, ya, yang perlu digarisbawahi juga. Kadang ada yang terlalu berlebihan dalam bacaan. Tajwidnya gak bener, bacaan itu sing di bener no. Diindah dilakukan, tajwidnya salah kabeh. Ini salah kaprah ini. Ini salah mulai step. Salah mulai apa? Step. Salah mulai langkah. Terus apa? Kalau mau membenarkan tajwid, membenarkan bacaan atau memperindah bacaan, perbagusi tajwid. Orang yang tajwidnya benar, insya Allah bacaannya itu enak didengar, meskipun nadanya datar. Tapi kalau tajwidnya salah semua, masih dimenggak-menggok no kayak apa, nang kuping kayak keri gitu. Apalagi yang tahu ya, ini sih macam gitu. Meskipun digoyang-goyang gitu ya suaranya, tapi loh, dawa diwaca ndek dawa gitu, gak bener gitu. Makanya ini salah satu triknya supaya apa? Supaya suara kita indah, supaya bacaan kita indah, perbagusi tajwid dan makharijil huruf. Perbagusi tajwid dan makharijil huruf. Ya. Dari situ nanti insya Allah suara itu insya Allah ngikut. Ya. Meskipun datar itu terasa nyaman, terasa enak di telinga. Ya. Jadi bukan malah apa namanya fokus ya, mencari nada yang tepat tanpa memperhatikan tajwid dan huruf-huruf yang benar. Enggak, membenarkan dulu itu hurufnya dibenarkan. Huruf tajwid sudah, ya baru nanti dibaca dengan benar, baru nanti cari nada gitu. Cari nada. Kalau misalnya nggak pakai nada juga nggak masalah. Ya, nggak masalah. Banyak dari ya beberapa guru kita dulu yang apa namanya yang mereka memiliki sanad-sanad Al-Quran, bacaannya itu datar, ya, nggak melagu-lagu gitu kan. Kalau kita dengarkan bacanya kayak misalkan kayak yang ahli qiraah itu kayak Syekh Aiman terus disuet misalkan, ada beliau seorang ahli qiraah, ya bukan imam-imam yang masyhur ya. Beliau mereka ini para ahli qiraah gitu. Ahli qiraah itu dalam artian pewaris sanad, jadi memang memberikan sanad Al-Quran. Syekh Aiman terus disuet, atau Syekh Ibrahim Al-Khadari, atau misalkan ada Syekh Al-Ma'sarawi, beliau dari Mesir. Itu bacanya datar-datar semua, tapi masya Allah enak. Ya didengarkan tuh enak, masya Allah. Padahal datar. Kenapa? Ya karena tajwidnya tadi. Makanya dalam matan Jazari, matan tajwid ini disebutkan wal akhdhu bit tajwidi hatbun lazimu. Faman lam yusahhil Qur'ana athimu. Pokoknya mengambil ilmu tajwid, belajar tajwid itu wajib. Siapa yang nggak benar bacaan Al-Qur'annya bisa jadi dia jatuh dalam dosa. Ya. Yang penting ya. Dan weekend tasin apa mboten? Kajian tasin. Nggak ada. Nah, mungkin perlu diadakan ini ya, Mas. Penting ya baca tasin. Apalagi tasin Al-Fatihah. Masya Allah. Baik. Nah, ini pelajaran yang ketiga, yaitu apa? Memperindah bacaan Al-Quran di dalam sholat. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-129. Qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan. Beliau mengutus seorang laki-laki ala sariyatin, sebagai pemimpin sebuah pasukan kecil. Sariyah itu pasukan kecil. Ya, terdiri dari beberapa orang saja. Ya.
Jadi ada yang namanya jais itu pasukan yang cukup besar, ada yang namanya sariyah. Ya, sariyah itu mungkin 10 orang, 15 gitu ya. Nah, Nabi pernah mengutus pasukan kecil ini, kemudian ditaruh pemimpin di situ. Fakana yaqra'u, maka pemimpin tadi membaca Al-Qur'an li ashabihi, terhadap para sahabatnya, maksudnya waktu ngimami, fi salatihim, di salat mereka, fayakhtimu, dan orang ini, imam ini, pemimpin pasukan ini selalu menutup dengan membaca qul huwallahu ahad. Salat apa saja pasti ujung-ujungnya tambahi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Falamma raja'u, maka ketika mereka sudah kembali semuanya, sudah selesai dari misi, pulang balik ke Madinah, dzakaru, mereka menyebutkan dzalika, hal tersebut, li Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Ya, perlu ditanyakan, maka karena yang lainnya heran, orang ini kok membaca pasti ujung-ujungnya apa? Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya, maka ketika sampai di Madinah, semuanya tanya kepada Nabi. Maka apa jawabannya beliau SAW? Faqala, beliau mengatakan, saluhu, tanya dulu ke orang itu, yang imami kalian, yang jadi pemimpin kalian. Li ayyi syai'in sana'a dzalika, kenapa dia melakukan itu? Ya. Tanya dulu. Dalam artian jangan berburuk sangka dulu. Si takonono sik. Gitu ya. Coba ditanya kenapa kok dia melakukan itu. Fasa'aluhu, maka mereka tanya pada pemimpinnya itu, imam mereka itu. Faqala, maka orang tadi mengatakan, imamnya itu, li annaha sifatur rahmani azza wa jalla, karena surat Al-Ikhlas itu isinya sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha pengasih, maha esa. Ya, keagungan Allah ada di situ. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sifat Allah yang mulia, yang utama ada di situ semua. Ya. Allahu ahad, Allah yang esa. Allahus samad, Allah tempat bergantungnya semua makhluk. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara. Sangat-sangat meninggikan Allah surat Al-Ikhlas itu. Ya. Kata laki-laki tadi, fa ana uhibbu, maka aku suka an aqra'a biha, untuk membaca dengan surat tersebut, karena mengandung sifat-sifat Allah yang sangat luar biasa. Yang kalau di hati saya itu kena gitu loh, tes gitu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, akhbiru, beritahu orang itu, annallaha ta'ala yuhibbu, bahwasanya Allah mencintai orang itu. Bahwasanya Allah mencintai orang itu. Maka ini ikrar, ini ketetapan dari Nabi SAW. Ada sebuah tindakan ibadah, Nabi tidak hadir di situ, kemudian Nabi diberitahu, kemudian Nabi mengaminkan, ini namanya ikrar. Ya, dan ini salah satu dalil ikrar, ketetapan dari Nabi. Ya, ketetapan dari Nabi SAW. Baik, maka hadis ini memberikan pelajaran. Di antara pelajaran yang pertama, diperbolehkan membaca lebih daripada satu surat selain Al-Fatihah di dalam satu rakaat. Boleh. Dan beberapa riwayat menyebutkan hal tersebut. Salah satunya ada ini. Surat apapun yang dibaca setelah Al-Fatihah ditambahi apa? Surat Al-Ikhlas. Misalkan baca Al-Fatihah, kemudian baca surat At-Tin, kemudian tambahi Al-Ikhlas. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca Al-Kafirun, tambahi Al-Ikhlas. Ya. Jadi diperbolehkan dalam satu rakaat itu membaca lebih daripada satu surat selain Al-Fatihah. Ya, satu surat selain Al-Fatihah. Ya, biasanya kalau kadang di sebagian musola masjid, kalau biasanya taraweh, ya, taraweh biasanya witir terakhir itu. Ya, biasanya baca baca muawwidzatain, ya. Kulhu itu membaca kulhu, ya, digabung. Apakah boleh? Boleh saja, sah-sah saja, tidak masalah. Ya, tidak masalah, karena memang secara asal boleh menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat tersebut. Ya, beberapa surat dalam satu rakaat tersebut. Baik.
Kemudian di antara pelajaran yang lainnya, ya, di antara pelajaran lainnya diperbolehkan juga menutup bacaan, ya, menutup bacaan Al-Qur'annya dengan surat Al-Fatihah. Ya, boleh juga. Ya. Tapi tidak setiap sholat seperti itu, enggak juga. Tapi ya boleh lah. Karena para ulama mengatakan bahwasanya, ya, paling enggak ketika kita membaca hadis coba amalkan meskipun cuma sekali. Para ulama mengatakan seperti itu. Selama memang hadis itu diamalkan. Karena hadis-hadis ada hadis yang dihapus hukumnya, enggak diamalkan ada. Tapi selama hadis itu enggak ada larangan untuk mengamalkannya, kita amalkan coba sekali mungkin. Supaya pernah. Gitu. Supaya apa? Supaya pernah. Ya. Jadi amalkan. Jadi habis sholat, ketika sholat surat Al-Fatihah, surat apa, kemudian Al-Ikhlas. Ya mungkin dilakukan sekali, nggak masalah. Pelajaran ketiga dari hadis ini, ya, hendaknya ketika seorang itu, ya, melakukan satu ibadah, suatu amaliyah, paling tidak dia bertanya dulu kepada ahli ilmu. Jangan hanya berprasangka baik terhadap diri sendiri. Koyoke apik ya, koyoke sampean lah. Kayak pangeran ya, apa? Gitu ya. Kayak kalau menurut syariat gimana? Boleh nggak? Iya. Maka jangan pokoknya koyoke apik gitu. Enggak seperti itu. Ibadah dibangun berlandaskan dalil yang sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh para ulama. Maka kita harus tanya kepada ahli ilmu, boleh nggak kalau saya seperti ini, saya seperti itu. Ya, ketika kita sudah mengetahui ahli ilmu yang dikira memang mampan dalam ilmu tersebut, kita tanya, iya, diamalkan. Kalau tidak, ya sebaiknya dijauhi sebagai kehati-hatian. Nah, seperti itu. Ya, para sahabat tadi ketika ada satu kasus seperti itu, mereka langsung tanya kepada Nabi SAW. Nah, ini harusnya agama seperti itu. Ya, agama itu harus hati-hati juga, harus bertanya, harus berlandaskan apa? Berlandaskan ilmu. Ya, bukan hanya apa? Prasangka pokoknya api saja gitu, enggak ya. Tapi harus berlandaskan ilmu. Baik. Kemudian berikutnya hadis yang ke-130 ya, dalam bab ini. Berarti ini hadis yang terakhir di bab tersebut. Hadis yang ke-130. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa an Jabir ibni Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Mu'adz, beliau berkata kepada sahabat Mu'adz. Beliau berkata kepada sahabat Mu'adz. Jadi ini sebenarnya kisahnya agak panjang. Ya, dan hadisnya cukup masyhur juga, ya. Kenapa kok Nabi sampai mengatakan ini? Karena kisahnya sahabat Mu'adz ini, ya, kalau dalam riwayat yang lain ya, beliau di sini menyebutkan riwayat yang lebih ringkas. Sebenarnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada yang lebih panjang. Cuma beliau tidak sebutkan. Ya, karena ini memang kitab matan ringkas saja. Jadi sahabat Mu'adz itu sholat bersama Nabi di masjidnya, di Masjid Nabawi. Habis itu pulang, beliau ngimami jamaah yang ada di kompleknya. Jadi ada sebagian orang yang di komplek itu mereka nggak ke Masjid Nabawi. Biasanya di musolanya sendiri gitu lah, musola keluarga. Gitu, musola keluarga. Ya pokoknya di kampung mereka sendiri ya, pokoknya diar kampungnya Mu'adz itu. Akhirnya ngimami di sholat Isya itu sahabat Mu'adz baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Maka ada satu laki-laki itu, dia mufarokoh, dia selesaikan, dicepetno, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Sahabat Mu'adz, imamnya belum selesai, jadi dia sudah ngebut, nyalip imamnya, dalam artian niat mufarokoh, memang sudah niat pisah dari jamaah, boleh juga. Jadi boleh ada dalam pembahasan fikih ada namanya niat mufarokoh, pisah dari jamaah, itu boleh. Jadi ada satu jamaah ini yang misah sudah, langsung cepat, kemudian langsung pulang. Mu'adz ketika tahu hal tersebut, maka dia merasa, orang kok gitu, nggak manut sama imamnya. Ya. Akhirnya sampailah kabar itu ke telinganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disampaikan bahwanya Nabi, sahabat Mu'adz itu kemarin ngimami sholat Isya baca surat Al-Baqarah. Wis kate turu balik gak situ? Turu gitu. Membaca surat Al-Baqarah terus sampai ada jamaah yang mufarokoh terus keluar pergi duluan.
Maka kata Nabi SAW, fattanun, fattanun, fattan. Nabi mengatakan apa? Ini bikin onar ini. Itu kata Nabi. Mu'ad itu bikin onar. Mu'ad bikin onar. Mu'ad bikin onar. Ya. Nabi itu marahnya bukan ke orang tadi malah. Marahnya ke sahabat Mu'ad. Ya. Dalam riwayat yang lain, afattanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu itu ingin jadi orang yang bikin kisruh? Ya. Kok iso ijak munu sang jamnya munu baca apa? Al-Baqarah itu loh. Ya, wong meni nyambut gawe kan gitu. Maka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Falaula sallaita." Beliau mengatakan di sini. Qala li Mu'ad, "Falaula sallaita bisabbihisma rabbikal a'la." Seandainya engkau itu salat ngimami, baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Surat Al-A'la. Wasyamsi wa duhaha, atau membaca surat Asy-Syams. Wal laili idza yaksha, atau membaca surat Al-Lail. Nah, baca juz-juz 30 saja. Iya. Kenapa? Kata Nabi mengatakan, fa innahu, karena sesungguhnya yusolli wara'aka, yang sholat di belakangmu itu al-kabiru, ada orang yang tua. Wad-dha'ifu, ada orang yang lemah, mungkin agak sakit, sedikit memaksakan diri, pengen datangi jamaah supaya dapat pahala. Kok tutup masjid moco Al-Baqarah, sudah nahan-nahan kan itu baca Al-Baqarah gitu. Ada orang lemah. Wadul hajati, dan ada orang yang punya hajat, kebutuhan. Ya. Barangkali mungkin ada ibu-ibu yang pengen datang salat berjamaah. Ya, agak tadi lupa ya, ngenget jangan mang gurung tak paten, tapi kira-kira nek wis mari salate ejek nututi. Lah kok maca Al-Baqarah. Lah ya jangane asat gitu ya, nggih Bu. Ya. Atau misalkan yang lainnya ada kebutuhan. Ada orang yang ternaknya mungkin belum dimasukkan ke kandangnya. Ada yang mungkin anak-anaknya masih bermain di luar, tadi ditinggal karena sudah qomat. Ada orang-orang yang butuh hajat. Ya, makanya Nabi mengajarkan ketika kamu ngimami, perhatikan makmummu. Jangan perhatikan dirimu sendiri. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Di antara pelajarannya, ya, dianjurkan untuk sholat isya membaca surat-surat yang pendek dari juz 30. Ya. Dan itu dibahasakan oleh para fuqaha dengan istilah ausatul mufassal. Ausatul mufassal itu apa? Dari surat An-Naba ya sampai surat Al-Lail. Dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Nah, itu yang bisa dibaca untuk salat isya. Ya, yang bisa dibaca untuk salat isya. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan, memberikan pilihan dari bisa sabbihisma rabbikal a'la, bisa Asy-Syams, bisa Al-Lail, dan seterusnya. Ya, maka hendaknya memperhatikan hal ini. Ya, maka hendaknya memperhatikan hal ini. Baik. Dan juga termasuk dianjurkan, pelajaran kedua, dianjurkan juga untuk membaca surat-surat ini yang sudah disebutkan. Jadi salat isya itu membaca mungkin Al-A'la, Asy-Syams atau Al-Lail, itu. Ya, jadi membaca surat itu saja. Ya, jika jamaahnya jamaah apa? Umum, bukan jamaah khusus, ya, jamaah umum. Baca surat ini maka itu bagus, ya, maka itu bagus. Daripada membaca yang lebih panjang, tapi banyak orang yang hatinya tidak nyaman dengan sholat tersebut. Dan pelajaran ketiga, seorang imam hendaknya memperhatikan kondisi makmum sebelum memilih surat yang akan dia baca. Ini termasuk fikihnya jadi imam. Ya, memperhatikan kondisi makmum sebelum memilih surat yang akan dia baca. Ya, jangan memilih kiranya yang memang mempersulit untuk jamaah. Ya. Atau jangan kiranya memilih surat yang jamaah itu sudah apa ya, kok mau coy kiai gitu loh. Misalkan yang diimami anak pondokan, bacanya kulha kulhu kulha kulhu. Anak pondokan semua mau pondok tafid gitu bacanya itu. Waduh, ya anak-anak udah bosen gitu, mereka udah hafal 15 juz, 20 juz. Imami juz 30 ya enggak. Imami agak ditingkatkan. Jadi termasuk fakihnya seorang imam adalah apa? Dia melihat kondisi jamaah sebelum apa? Memilih surat yang dia baca. Baik, pun adzan nggih, sudah adzan. Mungkin adzan terlebih dahulu.
Baik, kita baca bab yang berikutnya. Ini hanya 3 hadis saja karena babnya bab yang cukup pendek, hanya membahas satu masalah. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah, babu tarkil jahri. Bab tidak mengeraskan suara bi bismillahirrahmanirrahim ketika membaca basmalah dalam sholat. Ya, beliau membuat bab ini. Ya, yaitu apa? Ketika seorang sholat dan dia sholat jahriyah, ya, sholat jahriyah, maka menurut beliau sesuai dengan bab yang beliau tulis, ya, bacaan basmalahnya tidak dikeraskan. Ya, bacaan basmalahnya tidak dikeraskan. Tapi apa? Langsung alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca tapi tidak dikeraskan. Ya, dibaca tapi tidak dikeraskan. Termasuk juga untuk surat pendeknya. Juga apa? Dibaca tapi tidak dikeraskan. Karena di sini beliau menyebutkan tarkul jahri, tidak mengeraskan. Berarti ya dibaca tapi ya tidak dikeraskan. Baik. Maka beliau menyebutkan di sini ada satu hadis sebenarnya, hadisnya sahabat Anas. Tapi ada 3 versi lafadz lafadz hadis. Tapi hadisnya satu, yaitu dari sahabat Anas. Maka versi lafadz yang pertama nomor 131, beliau mengatakan qala an Anas ibn Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annan nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, kanu, mereka semua, yastaftihuna salata, memulai salatnya bi alhamdulillahirabbil alamin, dengan alhamdulillahirabbil alamin.
Mereka semua memulai salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini versi lafadz yang pertama, nomor 131. Lafadz yang kedua, 132. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain. Shallaitu ma'a Abi Bakrin, kata sahabat Anas, aku salat bersama Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman. Falam asma', maka aku tidak mendengar ahad dan seorang pun minhum dari mereka yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang membaca basmalah. Ya. Baik. Lafadz yang ketiga, versi lafadz yang ketiga, nomor 133. Ya, nomor 133. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, shallaitu khalfan nabi. Kata sahabat Anas, aku salat di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, dan Abu Bakar. Wa Umar dan Umar. Wa Utsman dan Utsman. Fakanu, maka mereka semua yastaftihuna, membuka bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semuanya membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin langsung. La yadhkuruna, mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Fi awwali qiraatin, baik di bacaan yang pertama, wala fi akhiriha, tidak juga di bacaan Al-Quran yang kedua. Maksudnya setelah Al-Fatihah juga tidak membaca basmalah. Dalam artian tidak dikeraskan basmalahnya. Baik. Maka hadis ini atau bab ini sebenarnya dengan hadisnya Anas tentang masalah bagaimana membaca basmalah di dalam sholat. Ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bacaan basmalah tidak dibaca keras tapi tetap dibaca. Tidak dibaca keras tapi tetap dibaca. Dan ini pendapatnya mazhab Hanafi dan juga pendapatnya mazhab Hambali dan mazhabnya penulis kitab. Ya. Nah, beliau secara mazhab fikih berafiliasi ke Hambali. Ya. Makanya beliau membuat bab di sini apa? Tidak mengeraskan basmalah. Ini memang mazhab dalam fikih mazhab Hambali, tidak mengeraskan basmalah. Pendapat yang pertama. Baik, landasannya apa? Landasannya jelas hadis Anas ini salah satunya. Sebenarnya ada hadis yang lain, Abdullah bin Mughaffal juga ada riwayat seperti itu, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Yang paling kuat adalah hadis Anas ini. Kenapa? Karena disebutkan dalam Sahih Muslim. Iya, disebutkan dalam Sahih Muslim. Baik. Pendapat kedua mengatakan tidak dibaca sama sekali. Dalam artian nggak usah dibaca juga nggak masalah. Iya. Jadi benar-benar langsung alhamdulillah, nggak pakai bismillah. Ini mazhabnya Imam Malik. Mazhab Maliki. Karena menganggap bismillahirrahmanirrahim bukan masuk dari bagian Al-Fatihah dan juga surat yang lain. Dia sebuah ayat yang terpisah. Nih. Atau sebagian berpendapat dia hanya pembatas dari surat-surat. Jadi dia bukan masuk dalam golongan surat itu. Jadi secara asal nggak baca basmalah sama sekali, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Mereka juga berlandaskan salah satu landasannya. Landasan utamanya sebenarnya, landasan utama mereka adalah amal ahli Madinah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Atthar. Ya. Amal ahli Madinah itu, Imam Malik di zaman itu melihat imam-imam Masjid Nabawi, itu mereka nggak ada baca basmalah. Dan salah satu landasan bermadzhabnya Imam Malik itu adalah melihat amaliyah penduduk Madinah. Ya. Makanya mengetahui usul asal muasal khilaf itu kita akan jadi tahu, oh kenapa kok sampai berpendapat seperti itu. Landasan yang kedua juga melihat dari hadis ini di lafadz yang terakhir tadi, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim.
tidak ada yang menyebutkan bismillah sama sekali. Ya, sebagian menurut itu. Baik. Ya, tentu saja pendapat yang ketiga, pendapat Imam Malik ini terbantahkan dengan riwayat-riwayat ada, misalkan Nabi SAW pernah suatu ketika beliau duduk, kemudian beliau tiba-tiba tersenyum, kemudian ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, kenapa Anda tersenyum? Kata Nabi SAW mengatakan, baru saja turun kepadaku sebuah surat yang membuatku gembira. Ya. Apa itu? Kata Nabi SAW kemudian membaca surat itu. Ketika Nabi membaca, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ini menunjukkan memang basmalah itu bagian daripada surat itu. Ya. Baik. Nah, sekarang tinggal mazhab yang terakhir. Mazhab Syafi'i. Jelas. Jangan sudah tahu semuanya. Napa jawabannya? Keras. Mutlak, bukan mutlak ya. Keras di bacaan-bacaan yang keras. Mau di Al-Fatihahnya ataupun di surat pendeknya. Baca keras. Baik, pertanyaannya, kok bisa mereka itu berpendapat membaca keras? Wong jelas hadisnya di sini. Sahih Muslim. Iya. Mereka semua Abu Bakar, Umar, Nabi, mereka membuka bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Lah kok Imam Syafi'i moro-moro enggak basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Duh. Apakah ini menentang hadis enggak? Kita perlu mengetahui, ya. Saya agak merinci memang mazhab Syafi'i karena kebetulan saya sendiri belajar lebih rincinya di situ, dan juga memang mungkin untuk sebagai tambahan referensi kita saja supaya kita tahu, kalau sudah tahu khilaf itu, ya kalau misalkan di sini ya mungkin kita keraskan masalah, dilirikan nggak masalah gitu. Supaya kita tahu saja. Apa jawaban daripada para ulama Syafi'i yang mengatakan bahwasanya dibacanya adalah keras? Jawabannya mereka mengatakan hadisnya sahabat Anas ini ada cacat. Ya. Ini bukan saya yang ngomong ya. Enggak, wah, Danang ngomong hadis Sahih Muslim ono cacate. Bukan, saya bukan ahli hadis. Yang ngomong ini para ulama ahli hadis, di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Majmu', ya, dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menyampaikan hal tersebut. Beliau menikal dari ulama sebelumnya, ulama hadis sebelumnya, Abu Muhammad Al-Maqdisi. Juga gurunya Ibnu Shalah menjelaskan hal tersebut. Alasan cacatnya, yang penting kita tahu dulu, apa alasan kok mengatakan bahwasanya hadis ini ada masalah gitu, bukan cacat ya, mu'allal cacat ya. Tapi hadisnya ada masalah, hadisnya Anas ini. Kenapa ada masalah? Karena dalam beberapa riwayat yang lain di luar Sahih Muslim, ada hadisnya Anas yang ngomongnya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah satu. Jadi dari sahabat Anas sendiri itu ada problem. Sebagian riwayatnya mengatakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, sebagian riwayatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan saya ambilkan contoh, salah satunya hadis Anas dalam riwayat Daruqutni, Sunan Daruqutni, nomor hadis 1178. Hadis Anas, beliau mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah SAW yajharu bi Bismillahirrahmanirrahim. Kata sahabat Anas, aku mendengar Nabi SAW mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Anas sendiri yang ngomong. Ya, sahabat Anas sendiri yang ngomong. Hadis yang lain juga riwayat Daruqutni, disebutkan juga Al-Baihaqi. Imam Daruqutni mengatakan sanadnya sahih. Jadi hadisnya Mutawakkil bin Abi As-Sari. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfal Mu'tamir ibni Sulaiman." Aku sholat di belakangnya Mu'tamir bin Sulaiman, seorang tabi'in. Minas sholawat, dari sholat-sholat yang ada. Mala uhsiha, yang sudah tidak terhitung lagi. As-subah wal maghrib, baik sholat subuh, sholat maghrib. Fakana yajharu bi Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau keraskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan itu kan Mu'tamir bin Sulaiman ya. Kata Mu'tamir bin Sulaiman, qabla Fatihatul Kitab, sebelum Al-Fatihah, wa ba'da, dan setelah Al-Fatihah, yaitu surat pendek. Wa sami'tul Mu'tamir yaqul, dan Mu'tamir ya mengatakan apa? Ma'alu an aqtadiya bi sholati abi. Apa yang aku lakukan tidak keluar hanya mencontoh sholat bapakku. Siapa bapaknya? Yaitu Sulaiman. Wa qala abi, dan bapaknya yaitu Sulaiman mengatakan,
ma'alu an aqtadiya bi sholati Anas ibnu Malik. Tidaklah aku keluar kecuali hanya mengikuti sholatnya sahabat Anas. Jadi Mu'tamir bin Sulaiman mengeraskan basmalah. Mu'tamir bin Sulaiman mengikuti bapaknya itu Sulaiman, mengikuti cara sholatnya. Sulaimannya bapaknya mengikuti sholatnya sahabat Anas. Dan semuanya menjaharkan basmalah. Ya. Dan kata sahabat Anas apa? Bapaknya Sulaiman apa namanya? Kata sahabat Anas, ma'alu an aqtadiya bi sholati Rasulillah. Aku tidak lain dan tidak bukan hanya mencontoh sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi secara asal riwayatnya sahabat Anas ini disebutkan oleh para fuqaha mu'allal. Mu'allal ada problem ya dalam hal tersebut. Ya. Bahkan lebih jelas lagi riwayat yang lain, riwayat ini lebih luas. Riwayatnya Daruqutni ada, Al-Baihaqi ada, sebagian disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari hadisnya Abu Salamah Sa'id bin Zaid. Beliau berkata, seorang tabi'in, aku bertanya kepada sahabat Anas, Sa'altu Anas radhiyallahu ta'ala, akana Rasulullah SAW yastaftihu bilhamdillahi rabbil alamin au bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abu Salamah ini seorang tabi'in tanya ke sahabat Anas untuk memastikan yang jenengan tahu niku Kanjeng Nabi sholatnya itu kalau buka sholat ngucapnya yang pertama kali didengar itu alhamdulillahirabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim. Ingin menegaskan pertanyaan itu. Kata sahabat Anas apa? Faqal innaka latas'alani au innaka latas'aluni an syai'in ma ahfadhuhu. Kamu ini tanya padaku dengan satu masalah yang aku nggak ingat. Sahabat Anas sendiri apa? Bingung. Nggak ingat. Wa ma sa'alani anhu ahadun qablaka, dan nggak ada yang pernah tanya masalah ini sebelum kamu. Kamu ini pertama kali tanya ke saya bingung, saya nggak tahu jawabannya. Sahabat apa? Anas. Ya. Kemudian ditanya pertanyaan yang lain sama Abu Salamah tadi. Tentang apa? Akana Rasulullah SAW yusolli fi na'lain, apakah Nabi pernah sholat pakai sandal? Sahabat Anas menjawab jangan cekas. Naam, iya. Makanya menunjukkan apa? Sahabat Anas ya, dalam masalah hadis ini sepertinya memang mengalami ittirab kalau dalam istilah hadis. Kegoncangan. Hafalan yang mungkin beliau lupa. Itu alasan pertama. Hadis ini apa? Dinilai mu'allal atau dinilai ada cacat karena bertentangan dengan riwayat sahabat Anas yang lain. Ya. Yang kedua, banyak riwayat dari sahabat lain yang menyebutkan membaca basmalah dengan keras. Tapi memang ini di luar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi sanadnya sahih, disahihkan oleh Imam Nawawi, disahihkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan seterusnya. Dan itu banyak, bukan cuma satu. Kalau mau lebih lengkap, silakan merujuk ke kitab Sunan Ad-Daruqutni atau kitab Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi atau Ma'rifatu Sunan Al-Athar. Di antara contohnya misalkan apa? Dari sahabat Ali. Beliau mengatakan apa? Karena Rasulullah SAW yajharu bi bismillahirrahmanirrahim fi surataini jami'an. Kata sahabat Ali, Rasulullah SAW mengeraskan basmalahnya di dua surat Al-Fatihah dan setelahnya. Seluruhnya. Hadis riwayat Daruqutni ya, nomor 1156 dan juga selainnya. Hadisnya sahabat Ibnu Umar. Ya. Ibnu Umar mengatakan apa? Shallaitu khalfan Nabi. Aku sholat di belakang Nabi. Wa Abu Bakar dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, fakanu yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka semua mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Riwayat Daruqutni ya, nomor 1164. Hadisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga sama mengatakan, beliau mengatakan apa? Karena Nabi Islam yajharu fi salati bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jabir juga sama, hadisnya Jabir. Ya, riwayat Daruqutni juga. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa taqra idza kumta fi shalah? Pakai apa yang kamu baca ketika kamu salat? Maka kata sahabat Jabir, qultu aqra'u alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya baca alhamdulillahirabbil alamin. Qala, maka kata Nabi, qul bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan masih ada beberapa riwayat yang memang tidak saya catat di sini. Banyak sekali, ada dari Ummu Salamah,
dari Ammar bin Yasir, ya, dan juga dari beberapa sahabat yang lainnya, dan banyak yang menyebutkan apa? Mengeraskan bacaan. Ya, maka itu menjadi salah satu jawaban dari para ulama Syafi'iyah. Oleh karenanya para ulama mengatakan, para fuqaha Syafi'iyah mengatakan, nah kalau hadisnya Anas ini goncang, taruhlah semuanya sahih. Yang mengatakan lirih sahih, yang mengatakan keras sahih. Berarti kita sama-sama goncang. Nah, kan nggak mungkin dipadukan, nggak mungkin disatukan. Ya, apakah sekali waktu pernah keras, sekali waktu pernah atau tidak keras gitu ya? Maka seluruh riwayat yang ada menyatakan secara pasti bahwasanya tidak pernah mendengar kecuali memang lirih saja. Yang lain juga tidak pernah mendengar kecuali keras saja. Maka nggak mungkin bisa disatukan. Maka para ulama, para fuqaha membuat satu kaidah. Apa kaidahnya? Jika dalil itu saling bertabrakan, tidak bisa menjadi hujah antara satu di atas yang lain, dalilnya gugur. Dalilnya apa? Gugur. Kalau gugur kembali ke hukum yang asal, hukum yang lain. Ya, hukum yang lain. Hukum yang lain atau hukum asalnya apa? Asalnya basmalah itu masuk Al-Fatihah atau tidak? Masuk. Kalau alhamdulillah dibaca keras, maka yang lainnya juga dibaca keras. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, taruhlah ingin benar-benar menggunakan hadis Anas, maka kaidah mengatakan apa? Ya, al-mutsbit muqaddamun 'alal manfi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Kenapa? Karena yang menetapkan itu menunjukkan ada tambahan ilmu daripada yang mengatakan tidak tahu. Kan satu mengatakan aku tahu, dia atau tahu ada ini. Yang satu mengatakan aku tidak tahu. Maka yang mengatakan aku tahu ini ada tambahan ilmu. Ini namanya mutsbit, menetapkan. Maka yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Kenapa? Karena dalam menetapkan itu ada tambahan ilmu. Ya, maka itu adalah jawaban dari apa yang disampaikan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Intinya adalah ini khilaf yang sangat masyhur. Kalau misalkan saya ditanya, Ustaz, jenengan milih yang mana? Kalau saya milih sesuaikan masjidnya saja. Sesuaikan masjidnya saja. Kalau misalkan masjid ya teman-teman yang Nahdiyin, ya kita raskan, nggak masalah. Masjid yang Muhammadiyah, ya kita lirihkan, nggak masalah. Ya. Jadi ya sesuatu yang sifatnya sangat lumrah sekali dalam khilaf, ya tidak perlu menjadi sebuah hal yang berat untuk kita. Ala kulli hal, intinya di sini ya ingin kita sampaikan juga apa yang disampaikan oleh musannif sebagai amanah ilmiah. Jadi untuk musannif memilih pendapat bahwasanya memang dilirihkan. Ya, dan itu sesuai dengan mazhab Hambali dan Imam Abu Hanifah. Ya, oleh karena beliau membuat bab tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua dapat memiliki hujahnya masing-masing. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ketemu pertemuan berikutnya kita masuki pembahasan sujud sahwi. Ya. Kita akhiri demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.